Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nugraheti Sismulyasi SPD MPD dan Ibu Petra Kristi Mulyani SPD MED PhD. Dan yang saya banggakan teman-teman Rombel J semuanya. Kami dari kelompok 7 mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia SD kelas tinggi akan mempresentasikan materi tentang pembelajaran menulis fiksi dan non-fiksi. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok 7, yaitu saya sendiri Putri Wulan Agustina dengan NIM 14014192214. Kemudian ada Wahyu Wijiwati dengan NIM 14014190005 dan ada Mas Alfian Puji Ananto dengan NIM 14014192247. Baik, langsung saja kita ke pembahasan materi. Bisa disimak baik-baik ya. Nah teman-teman, apakah kegiatan menulis itu? Dan ada berapa jenis karangan tulisan? Menurut Tarigan, menulis adalah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang melambangkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut dan mereka dapat memahami bahasa dan grafik tersebut. Rusyana juga menyatakan bahwa wujud pemutaraan sesuatu secara tersusun dapat mempergunakan bahasa, yaitu disebut karangan. Nah, jadi karangan itu adalah susunan bahasa sebagai pemutaraan pikiran, perasaan, penginderaan, hayalan, dan pengalaman kita. Jenis-jenis tulisan. Dalam menulis, kita dapat menemukan jenis-jenis tulisan yang ditinjau dari keilmiahan karangan tersebut. Ditinjau dari keilmiahannya, karangan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu karangan fiksi dan karangan non-fiksi. Nah, kita akan membahas karangan fiksi. Menurut Aceh Hassani, karangan fiksi adalah karangan yang di dalamnya terdapat unsur hayal atau imajinasi pengarang. Maksudnya adalah bahwa sebuah karangan dapat digolongkan dalam karangan fiksi apabila di dalamnya merupakan hasil dari imajinasi atau hayalan si pengarang, baik dari kejadian, tokoh, latar, serta unsur-unsur lainnya. Kegiatan menulis di SD adalah bentuk-bentuk sastra yang sederhana, yang dijadikan sebagai wadah pengungkapan perasaan atau emosi siswa SD. Contohnya bisa berupa menulis puisi, cerpen, dan drama anak-anak. Karena puisi, cerpen, dan drama anak-anak merupakan bentuk-bentuk tulisan yang memiliki ciri-ciri khusus, yaitu bentuknya sederhana, kalimatnya lugas dan pendek-pendek, isinya tidak berbelit-belit dan mudah ditangkap. Bahan pembelajaran menulis fiksi untuk kelas 3 sampai 6 SD diperoleh dengan cara mengkaji GBPP Bahasa Indonesia SD. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mengkaji GBPP adalah yang pertama, menginventarisasikan tujuan umum yang sesuai dengan pembelajaran menulis fiksi dari program pengajaran setiap kelas. Yang kedua, memilih pembelajaran yang sesuai dengan tujuan umum dari setiap catur bulan. Yang ketiga, menentukan bahan pembelajaran yang akan dikembangkan dari pembelajaran tersebut. Nah, setelah mengkaji pembelajaran setiap kelas dan setiap catur bulan, dapat disimpulkan bahwa bahan pembelajaran menulis fiksi di kelas 3 sampai 6 terdiri dari puisi, cerpen, dan drama. Selanjutnya, prinsip-prinsip pembelajaran menulis fiksi. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran itu diantaranya yang pertama adalah tujuan. Pembelajaran menulis fiksi harus memiliki tujuan yang jelas. Kejelasan tujuan memungkinkan terciptanya suasana belajar yang menyenangkan sehingga siswa dapat belajar secara optimal dan terarah. Yang kedua, pemilihan bahan. Bahan pembelajaran menulis fiksi yang dipilih dan dikembangkan harus sesuai dengan karakteristik siswa. Adanya kesesuaian antara bahan pembelajaran menulis fiksi dengan karakteristik siswa berkaitan dengan perkembangan jiwa dan kemampuan bahasanya, serta lingkungan hidupnya. sehingga memungkinkan keberhasilan siswa dalam belajarnya sangat tinggi.
Bahan pembelajaran menulis fiksi di SD juga disesuaikan dengan kemampuan berbahasa siswa. Yang ketiga adalah penilaian. Penilaian dalam pembelajaran menulis fiksi bertujuan untuk memotivasi, bukan untuk menghakimi siswa. Penilaian terhadap karangan siswa sebaiknya berupa komentar untuk kekurangan dan pujian untuk kelebihan yang terdapat dalam karangan itu yang ditulis guru dalam kertas pekerjaan siswa. Kemudian, model-model pembelajaran menulis fiksi diantaranya yang pertama, model pembelajaran menulis puisi. Ada beberapa model pembelajaran menulis puisi diantaranya menyusun puisi abjad, mengamati gambar, membayangkan peristiwa, memperkenalkan pengalaman baru, dan memperkenalkan puisi anak. Nah, yang kedua, model pembelajaran menulis cerpen. Sama halnya dengan pembelajaran menulis puisi, model pembelajaran menulis cerpen juga merupakan alternatif-alternatif yang dapat diterapkan untuk membawa para siswa mulai menulis cerpen. Model-model pembelajaran yang dimaksud antara lain menceritakan gambar, melanjutkan cerita lain, menceritakan mimpi, menceritakan pengalaman, menceritakan cita-cita. Nah, yang ketiga, model pembelajaran menulis drama. Menulis drama bagi anak-anak bukan merupakan hal yang sukar, asalkan guru mau mengajarkannya dengan baik dan menyenangkan. Hal yang terjadi kalau kita mau melihat perilaku anak dalam bermain, seperti mereka bermain dokter-dokteran, bermain sekolah-sekolahan. Nah, berikut ada beberapa alternatif model pembelajaran menulis drama. Di antaranya, mengisi dialog pantomim, mencatat dialog sosiodrama, mencatat dialog tentang suatu benda, menulis dialog boneka, dan menulis dialog topeng ataupun yang lainnya. Nah, sekian penjelasan tentang pembelajaran menulis fiksi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk pembahasan yang kedua, yaitu menulis non-fiksi. Berbeda dengan fiksi, karangan non-fiksi adalah tulisan yang disusun berdasarkan kenyataan. Nah, yang termasuk ke dalam tulisan non-fiksi itu diantaranya ada surat, iklan, pengumuman, naskah pidato, laporan, makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Yang pertama yaitu menulis surat. Surat itu memiliki arti dan fungsi. Jika ditinjau dari sifat isinya, surat adalah jenis karangan atau komposisi paparan. Di dalam paparan, pengarang mengemukakan maksud dan tujuannya, menjelaskan apa yang dipikirkan dan dirasakan. Kemudian jika ditinjau dari wujud penuturannya, surat adalah percakapan yang tertulis. Jadi, sejenis dengan ragam percakapan atau dialog, seperti yang biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jika ditinjau dari fungsinya, surat adalah suatu alat atau sarana komunikasi tulis yang surat itu dipandang sebagai alat komunikasi yang paling efisien, efektif, ekonomis, dan praktis. Nah, selanjutnya, surat yang baik haruslah memenuhi syarat-syarat penyusunan, yaitu sebagai berikut. 1. Surat harus disusun secara teknik penyusunan surat yang benar. 2. Isi surat harus dinyatakan secara ringkas, jelas, dan eksplisit. 3. Bahasa yang digunakan haruslah bahasa yang benar atau baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, serta efektif, yaitu sederhana, ringkas, jelas, dan sopan. Kemudian, surat yang dikirim itu dapat berwujud 1. Kartu pos, yaitu surat terbuka yang terbuat dari karton berukuran 10 x 15 cm. 2. Warkat pos, yaitu wujud surat tertutup yang terbuat dari sehelai kertas yang telah dicetak dan dapat dilipat seperti amplop. 3. Ada surat bersampul, yaitu wujud surat tertutup yang memakai sampul. 4. Ada memo dan nota, yaitu surat yang dipergunakan dalam surat menyurat inter kantor atau perusahaan.
Kemudian yang kelima ada telegram atau surat kawat, yaitu surat yang dipergunakan untuk mengirimkan berita dalam waktu singkat. Nah, surat yang kita buat atau kita kirimkan itu dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu ada surat pribadi, di mana surat yang dikirimkan oleh keluarga, sahabat, kenalan, atau teman, dan lain sebagainya. Kemudian isi suratnya ini dapat berisi masalah-masalah keluarga. Yang kedua ada surat resmi atau dinas atau jabatan, yaitu surat yang dikirimkan oleh kantor atau pemerintah swasta kepada kantor pemerintahan, atau dikirim oleh perseorangan kepada kantor pemerintahan dan sebaliknya. Nah, ini berisi tentang kedinasan atau pekerjaan. Kemudian yang ketiga ada surat niaga atau dagang, yaitu surat yang berhubungan dengan masalah perniagaan atau perdagangan. Surat ini juga bersifat resmi. Jika dilihat dari bentuknya, surat yang pernah dipakai di Indonesia itu dibedakan menjadi 1. Full block style atau lurus penuh, 2. Block style atau lurus, 3. Semi block style atau setengah lurus, 4. Official style, dan 5. Simplified style. Nah, untuk surat dinas atau resmi yang benar itu memiliki bagian-bagian sebagai berikut. 1. Kepala surat, 2. Inisial atau singkatan nama pengonsepan dan pengetik surat, 3. Tanggal surat, 4. Nomor surat, 5. Lampiran surat, 6. Halaman surat, 7. Alamat dalam atau alamat yang menerima surat, 8. Salam pembuka, 9. Isi surat atau yang biasanya terdiri dari alenia pembukaan, alenia isi, dan alenia penutup. Kemudian yang 10 ada salam penutup, 11 jabatan penanggung jawab surat, 12 ada tanda tangan dan juga nama surat. Kemudian yang terakhir yaitu ada tembusan. Nah, selanjutnya ada menulis iklan. Secara harfiah, iklan dapat berarti sama dengan pengumuman. Menurut istilah, iklan adalah berita pesanan dengan maksud mendorong atau membujuk khalayak ramai tentang benda atau jasa yang ditawarkan. Iklan dapat juga diartikan sebagai suatu cara yang dipergunakan oleh seseorang atau oleh sebuah perusahaan dengan maksud memberitahukan sesuatu kepada umum disertai dengan susunan kata yang menarik, sehingga akan menimbulkan keinginan bagi para pembaca untuk membacanya. Kemudian ada beberapa macam iklan yang dikenal di masyarakat, antara lain yaitu ada iklan keluarga. Nah, iklan keluarga adalah iklan yang berisi berita keluarga. Ada iklan pengumuman dan undangan, yaitu iklan yang berisi pemberitahuan kepada umum atau golongan tertentu. Kemudian ada iklan tenaga kerja. Nah, iklan tenaga kerja adalah iklan yang berisi pengumuman instansi pemerintahan atau badan-badan swasta yang membutuhkan tenaga kerja. Kemudian ada iklan jual beli dan sewa menyewa. Nah, iklan ini yaitu berisi penawaran jasa atau barang. Kemudian yang terakhir ada iklan propaganda, yaitu iklan yang berisi mempropagandakan barang atau jasa. Nah, di dalam iklan juga ada syarat penyusunan naskah iklan. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunan iklan, antara lain bahasa iklan. Nah, bahasa iklan itu hendaknya menggunakan pilihan kata yang dapat membangkitkan rasa ingin tahu, ingin mencoba, ingin memiliki barang-barang yang diiklankan. Kemudian yang kedua ada pemakaian majas yang mampu menimbulkan kesan bernilai. Nah, jika dilihat dari isi iklan itu harus menarik perhatian, berdaya persuasif atau membujuk, singkat, tepat, jelas, sopan dan empatik, tidak menyinggung perasaan golongan masyarakat dan produsen lain. Kemudian jika dilihat dari gambarnya yaitu menggunakan warna yang menarik, bagus dan berkesan. Yang keempat ada menulis pengumuman.
Iklan adalah sejenis pengumuman, tetapi di antara keduanya terdapat perbedaan. Pengumuman tidak perlu menggunakan majas dan peribahasa, sebab pengumuman hanya bermaksud memberitahukan kepada halayak tentang sesuatu. Oleh karena itu, pengumuman harus ditulis dengan bahasa yang lugas. Bahasa pengumuman tidak boleh menimbulkan kemungkinan salah tafsir. Kemudian pengumuman dapat pula ditulis dalam bentuk surat. Baik, terima kasih. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Mas Alfian Pujiananto. Menulis pidato. Dalam menulis pidato, perlu teman-teman ketahui ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Antara lain adalah isi naskah, bahasa naskah, dan sistematika dalam penulisan naskah yang meliputi bagian pendahuluan, bagian isi, serta bagian penutup. Nah, langkah-langkah menyusun naskah pidato itu seperti apa sih? Yang pertama, teman-teman bisa mengumpulkan bahan. Selanjutnya, membuat kerangka dari pidato tersebut. Setelah selesai membuat kerangka pidato, yang terakhir adalah menguraikan isi pidato. Selanjutnya ada menulis laporan. Laporan adalah sesuatu yang dilaporkan. Laporan sama dengan berita. Untuk jenis-jenis laporan sendiri ada laporan administrasi, laporan berkala, laporan cuaca, laporan keuangan, laporan khusus, laporan penelitian, hingga laporan tahunan dan laporan statistik. Nah, untuk langkah-langkah menyusun laporan, yang pertama, bisa ditentukan topik atau tema laporan terlebih dahulu. Selanjutnya, merumuskan tujuan yang akan dicapai. Kemudian, melakukan pengamatan. Dan yang terakhir, membuat rincian atau gambaran yang akan dilaporkan. Selanjutnya, tentang menulis makalah. Makalah adalah tulisan resmi tentang suatu hal untuk dibacakan di khalayak umum, atau yang sering juga disusun untuk diterbitkan. Nah, untuk langkah-langkah penyusunan makalah sendiri, yang pertama, menentukan tema atau topik karangan. Yang kedua, menentukan tujuan. Yang ketiga, mengumpulkan data. Keempat, menyusun kerangka dari makalah tersebut. Dan yang terakhir, mengembangkan kerangka makalah. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan mewakili kelompok 7. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.